Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada video kali ini, Berkah akan memberikan informasi tentang makanan pengganti nasi saat diet. Nah, buat kita yang lagi diet, nasi mungkin menjadi musuh terbesar yang harus dihindari. Mengkonsumsi nasi putih memang dapat menyebabkan berat badan meningkat, karena nasi putih mengandung indeks glikemik yang tinggi. Itulah mengapa banyak orang yang sudah mulai mengurangi makan nasi, bahkan berhenti mengkonsumsinya sama sekali. Tapi, tubuh tetaplah membutuhkan asupan karbohidrat sebagai pemasok energi. Nah, berikut ini adalah beberapa makanan yang bisa kita jadikan sebagai pengganti nasi dalam menu diet kita. Apa saja? Yang pertama, jagung. Jagung juga termasuk makanan sumber karbohidrat yang bisa memberikan tubuh energi. Selain bisa memenuhi asupan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh, jagung juga kaya akan antioksidan serta mengandung vitamin B, serat, dan mineral. Pigmen atau warna pada jagung juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan melindungi paru-paru kita. Saat membeli jagung, sebaiknya pilihlah jagung organik yang sudah terbukti bebas dari pestisida. Kita bisa mengkonsumsi jagung dengan cara direbus atau dicampurkan ke dalam sop sayur. Yang kedua, kentang. Meski kentang dan nasi sama-sama termasuk makanan berkarbohidrat, tapi kita tidak perlu takut mengkonsumsi kentang saat diet, karena jumlah karbohidrat pada kentang ternyata lebih sedikit daripada nasi. Kentang juga mengandung banyak nutrisi lainnya seperti vitamin B6, B1, B3, dan B5, vitamin C, kalium, fosfor, mangan, magnesium, dan zat besi. Karena mengandung banyak nutrisi, sudah pasti kentang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat kentang antara lain membangun dan menjaga kesehatan dan struktur tulang, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan mengobati insomnia. Yang ketiga, pasta. Buat orang Indonesia, makanan berkarbohidrat yang satu ini mungkin masih jarang dikonsumsi. Tapi, pasta juga bisa dijadikan sebagai makanan pengganti nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh. Kandungan asam folatnya yang tinggi tapi rendah lemak membuat pasta aman dikonsumsi saat sedang diet. Yang keempat, singkong. Indonesia termasuk 3 negara penghasil singkong terbesar di dunia setelah Nigeria dan Thailand. Jadi, tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan singkong dalam daftar makanan pengganti nasi. Selain memberikan asupan karbohidrat, singkong juga bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Singkong diduga dapat mengobati dehidrasi, kelelahan, infeksi darah, dan digunakan untuk menginduksi persalinan. Namun, karena singkong mengandung zat kimia glikosida sianogen yang dapat melepaskan sianida dalam tubuh, maka singkong sebaiknya dibersihkan dengan benar sebelum dimakan untuk mencegah keracunan sianida. Yang kelima, ubi. Ubi tetap saja enak dimasak dengan cara apapun, direbus, dikukus, ataupun dijadikan makanan lain. Sehingga ubi merupakan pilihan yang sangat baik untuk dijadikan sebagai makanan pengganti nasi. Dalam 100 gram ubi terkandung sebanyak 20,1 gram karbohidrat. Selain itu, ubi juga mengandung vitamin A, vitamin B1, B5, B6, mangan,
fosfor, kalium, dan berbagai nutrisi lainnya. Mengkonsumsi ubi pun bisa memberi banyak manfaat untuk kesehatan, mulai dari mengurangi kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker, meningkatkan kesuburan dan daya tahan tubuh, sampai menjaga kesehatan mata dan kulit. Yang keenam, talas. Walaupun namanya tidak seterkenal jenis umbi-umbian lainnya, tapi talas bisa menjadi sumber karbohidrat pengganti nasi yang cocok dikonsumsi saat diet, karena talas memiliki indeks glikemik yang rendah. Selain karbohidrat, talas juga kaya akan kandungan protein dan serat, sehingga talas mudah dicerna dan bermanfaat untuk mencegah tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Yang ketujuh, nasi merah. Nasi merah kaya akan serat, magnesium, dan zat besi. Nasi merah juga sangat populer dikonsumsi untuk diet karena teksturnya yang sama dengan nasi putih. Kadar gulanya rendah dan juga merupakan kelompok karbohidrat kompleks. Karenanya, mengkonsumsi nasi merah membuat tidak cepat lapar karena dicerna lebih lama. Untuk dapat menikmati nasi merah yang enak, perlu menggunakan banyak air agar ketika matang tidak keras. Nasi ini dapat dinikmati dengan orak-orik tahu, sambal goreng kentang, pepes, ataupun lauk pauk praktis lainnya. Yang kedelapan, nasi beras coklat. Nasi beras coklat mengandung magnesium tinggi yang berguna untuk kesehatan tulang, otot, jantung, dan otak. Untuk itu, makanan ini menjadi pengganti yang cocok bagi yang sedang menjalani diet untuk kesehatan. Beras coklat juga termasuk karbohidrat kompleks yang baik untuk tubuh. Yang kesembilan, oat. Oat merupakan biji-bijian yang sangat sehat dan seringkali dijadikan sarapan untuk pengganti nasi yang rendah kalori. Oat efektif membuat kenyang lebih lama dan jika mengkonsumsinya selama 2 bulan dapat menurunkan kolesterol jahat sebanyak 15%. Yang ke-10, roti gandum. Roti gandum memiliki serat yang tinggi dan dapat dijadikan pengganti nasi putih. Satu potong roti gandum dapat mengandung serat kurang lebih 4 gram. Mengkonsumsi roti gandum dapat membantu mengontrol kadar gula yang terdapat dalam tubuh. Namun, mengkonsumsinya perlu diimbangi dengan makan sayur dan juga buah-buahan. Yang ke-11, bulgur. Bulgur merupakan jenis biji-bijian yang berasal dari gandum utuh yang retak dan sudah direbus serta dikeringkan sebelum dikemas. Cara mengolahnya pun hanya perlu waktu kurang dari 15 menit. Berdasarkan teksturnya, bulgur terbagi menjadi 4, yaitu bulgur halus, bulgur sedang, bulgur kasar, dan bulgur yang sangat kasar. Kalorinya yang rendah membuat bulgur menjadi makanan yang tepat untuk menggantikan nasi. Yang ke-12, quinoa. Quinoa disebut juga sebagai superfood atau granola, adalah biji-bijian yang mirip dengan kacang. Makanan ini mengandung banyak nutrisi dan dapat dinikmati dengan susu, yogurt, dan juga buah-buahan. Quinoa menjadi teman diet ampuh yang ideal dan dapat melindungi tubuh dari infeksi. Yang ke-13, kembang kol. Bagi yang belum tahu, kembang kol dapat menjadi hidangan pengganti nasi yang sehat. Caranya cukup mudah. Kembang kol diiris kemudian masukkan dalam food processor atau dapat juga dijajah manual. Setelahnya, kembang kol dapat dikukus dan langsung dimakan seperti nasi dengan berbagai lauk pauk tambahan. Kembang kol kaya akan antioksidan, serat, nutrisi, dan memiliki vitamin yang baik untuk kesehatan kulit. Nasi kembang kol juga dapat menjadi ide kreatif untuk anak yang tidak menyukai sayur. Yang ke-14, kubis.
Kubis memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang rendah. Karena itu, makanan ini punya rasa yang ringan dan dapat disajikan dengan beragam sayuran dan lauk pauk. Selain itu, kubis mengandung vitamin K dan folat yang baik untuk memenuhi asupan mineral dan vitamin dalam tubuh. Yang ke-15, brokoli. Mirip dengan kembang kol, brokoli juga dapat diolah menjadi seperti nasi. Kandungan serat yang dimilikinya membuat siapapun yang mengkonsumsinya cepat merasa kenyang dan terhindar dari gangguan pencernaan. Selain itu, brokoli mengandung antioksidan yang berguna untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh, menurunkan penyakit jantung dan lain sebagainya. Dan yang ke-16, sagu. Sagu merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang berasal dari pohon aren. Sagu mengandung karbohidrat, kalium, kalsium, dan vitamin C. Terdapat berbagai macam olahan yang dapat dibuat dari sagu sebagai pengganti nasi. Beberapa di antaranya yaitu papeda, kapurung, dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa makanan pengganti nasi yang cocok untuk menu diet sehat. Menjaga tubuh sehat sangat disarankan, apalagi setelah mengetahui bahwa ada beragam makanan pengganti nasi yang dapat dinikmati dengan kalori yang rendah, namun tetap memiliki karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yuk kita berkreasi untuk membuat menu makanan baru setiap harinya agar diet kita tetap menyenangkan. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.